Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sistem kafir syirik dunia modern sekarang ini hakikatnya adalah sistem Dajjal. Ya. Dan simbol ini simbol PBB, Pak. Perserikatan? Masih ingat ya? Perserikatan bedeng-bedeng. Ya. Kan kita udah nggak punya rumah, Pak. Yang ada sekarang bedeng Turki modern sekuler, bedeng Indonesia, bedeng Mesir, ya kan? Nah, perserikatan bedeng-bedeng ini rumah bikinan Yahudi, Pak. Tapi ini juga simbolnya palsu, Pak. Ini simbolnya palsu. Simbol sebenarnya apa? Ini simbol sebenarnya, Pak. Novus Ordo Seclorum. Rencana bikin piramida itu. Kenapa demikian? Kenapa nggak terang-terangan? Karena memang begitulah Yahudi. Yahudi mirip sama munafik, Pak. Dijelaskan dalam surat Al-Hasyr, la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Kaum Yahudi, kaum munafik tidak akan memerangi kalian secara direct, secara langsung, kecuali di balik benteng yang kokoh atau di balik tembok yang tebal, dinding yang tebal. Nah, salah satu benteng kokoh mereka apa? PBB. Tempat bersembunyi Yahudi itu PBB. IMF, World Bank, ya kan? Itu tempat-tempat bersembunyi Yahudi. Termasuk USA, United States of America. Amerika itu bukan musuh kita, Pak. Musuh kita yang berlindung di baliknya. Yahudi itu paling pengecut, Pak. Nggak berani dia terang-terangan lawan kita. Makanya konon kabarnya di seluruh dunia ini cuman angkatan bersenjata Israel lah yang pabrikasi celananya sekaligus ada pampersnya, Pak. Gitu. Iya, terkencing-kencing mereka kalau udah ngadepin mujahidin, ya, mukminin, ya. Nah, jadi kondisi kita sekarang di babak keempat ini persis seperti yang digambarkan Nabi dalam hadis berikut ini. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang banyak seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan mukmin, sore harinya jadi kafir. Atau sore hari masih mukmin, paginya jadi kafir. Dia rela menjual agama demi kenikmatan dunia. Artinya, sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus ke dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tetapi dosa yang disebut para ulama dengan istilah nawaqidul iman, pembatal iman, Pak. Dan inilah puncak kegelapan babak keempat ini. Salah satu contoh pembatal keimanan yang sekarang makin hari makin marak, ya, adalah istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Hari ini mengolok-olok agama gampang kan kita temukan, Pak? Gampang kan? Ya, termasuk yang beberapa bulan lalu Anda dapat di sosial media itu, viral itu, video dua anak muda muslim malam-malam di balkon rumah entah siapa, ya, mereka ketawa-ketawa bilang apa? Malam ini kita mau masak makanan istimewa. Daging babi, tetapi kita campur dengan sari korma dan minyak zaitun biar nggak najis-najis amat gitu. Ketawa hahaha gitu, ya kan? Anda tahu sejak mereka melakukan itu, Pak, nilai kebaikan mereka, infak, sedekah, berbuat baik pada orang tua, pergi umroh, sholat, puasa, nggak ada nilainya, Pak. Batal iman mereka. Maka kalau Anda kenal sama mereka, siapa tahu di antara Anda ada yang kenal sama mereka, ya kan? Ajaklah mereka bertaubat. Sebab kalau mereka nggak taubat dari dosa itu, Pak, sampai ajal menjemput mereka, di akhiratnya nasib mereka ya layaknya orang kafir, Pak. Nggak ada imannya. Maka kalau Anda pas kedapetan gitu, mungkin lagi di terminal bis gitu nonton TV, atau lagi stand up comedy, atau bercanda tentang olok-olok agama, kalau perlu Anda langsung ganti channel, matiin tuh TV, jangan dengerin lagi. Karena kata Allah dalam surat An-Nisa 140, mereka yang tetap duduk mendengarkan dosanya sama kayak orang yang ngomong itu. Gitu. Ini dosa pembatal keimanan, Pak. Dan ini baru satu contoh pembatal keimanan, masih ada yang lainnya. Nah, jadi sistem Dajjal telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari dinnya karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk meraih ridha Allah, melainkan menuju penyembahan, penyambutan Rabb palsu, yaitu Dajjal. Maka di hadis yang lain Nabi gambarkan kondisi kita seperti ini. Hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang ada di mangkok. Maka sahabat langsung nanya, apakah karena kita sedikit jumlahnya waktu itu? Ya kan bayangan dia kalau dikeroyok ya pasti karena kita sedikit mereka banyak. Kata Nabi, tidak, kalian banyak sekali. Cuma kalian seperti buih yang terapung di air. Buih, Pak. Buih itu ciri khasnya ringan, Pak. Jadi kita ini ringan, bobot
bobot iman kita, bobot akhlak kita, bobot ukhuwah kita, bobot ibadah, bobot muamalah, bobot infak sedekah kita, bobot dakwah jihad kita tuh ringan. Yang lebih mengerikan kata Nabi selanjutnya apa? Sungguh Allah akan cabut rasa takut musuh-musuh kepada kalian. Musuh hari ini takut gak sama kita? Gak takut, Pak. Jangankan takut, hormat aja enggak. Kenapa? Ya karena kita gak layak dihormati. Dan ciri orang yang gak layak dihormati sebab pokoknya apa? Antara ucapan dengan perilaku gak kelop. Ucapannya bilang gak mau jadi Yahudi, gak mau jadi Nasrani, tapi kelakuannya ngekor terus sama Yahudi Nasrani, nggak kapok-kapok gitu ngikutin sistem mereka. Ya, bagaimana akan dihormati orang? Bahkan lebih mengerikan lagi, selanjutnya kata Nabi, Allah tanamkan ke dalam hati kalian penyakit namanya al-wahan. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apa itu al-wahan? Kata Nabi, habbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut menghadapi kematian. Saya tanya, orang yang cinta dunia dan takut mati biasanya orang apa, Pak? Orang kafir. Kalau orang kafir cinta dunia, wajar. Memang dia taunya cuma dunia. Orang kafir takut sama kematian, wajar. Karena dia nganggap kematian itu akhir dari segala-galanya. Segala kenikmatan, segala keberhasilan, segala kesuksesan. Karena abis kematian nggak ada apa-apa lagi kan. Buat mereka kan begitu. Gitu. Tapi kalau kita orang beriman, cirinya mirip kayak orang kafir lah. Kasihan amat. Gitu. Makanya, kalau kita pelajari pendahulu-pendahulu kita, para sahabat terutama generasi terbaik umat ini, ya, di dalam hati mereka yang ada bukan hubbud dunia, Pak, tapi hubbul akhirah, hubbullah, hubbul jannah, cinta akhirat, cinta Allah, cinta surga. Itu yang ada dalam hati mereka. Contohnya lah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sudahlah bobot akidahnya Masya Allah, bobot ukhuwahnya, bobot akhlaknya, infak sedekahnya, dakwanya, jihadnya, ibadahnya, Masya Allah. Sudahlah kayak begitu, Abu Bakar Siddiq itu terkenal seorang saudagar yang sukses, rizkinya lapang. Tapi dia punya kaedah, punya prinsip hidup. Prinsip hidupnya apa? Ij'alid dunya fi aidikum wala taj'alid dunya fi qulubikum. Jadikan dunia sebatas dalam genggaman tangan. Jangan sampai dunia merasuk ke dalam hati. Jadi di hatinya Abu Bakar dan para sahabat pada umumnya, apa yang ada? Cinta akhirat, cinta Allah, cinta jannah. Begitu juga dengan takut mati, Pak. Orang beriman tuh nggak mungkin takut mati. Kenapa? Karena orang beriman diberitahu sama Allah di beberapa ayat Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, berjiwa pasti merasakan kematian. Jadi aneh kalau orang beriman takut mati. Yang kaitan dengan kematian yang orang beriman takuti ada, yaitu su'ul khatimah, takut matinya mati yang jelek. Gitu. Maka orang beriman sibuk bagaimana menyiapkan diri agar mendapatkan karunia husnul khatimah. Itu yang dia sibuk. Bahkan ada sebagian orang beriman, nggak semuanya, pengen husnul khotimah yang nggak standar, Pak, tapi spesial, namanya mati syahid. Ya kan? Ada orang-orang beriman yang sudah ngerti benar tentang kematian, dia pengen matinya jenis yang terbaik, yaitu mati syahid. Kenapa? Karena Nabi bilang satu, kalau orang mati syahid, rasa sakitnya kayak digigit semut aja. Terus yang kedua, begitu rohnya berpisah dengan jasadnya orang yang mati syahid itu, ketemu sama Allah, Allah tanya, kau mau apa? Jawaban dia, aku cuma mau satu ya Allah. Hidupkan lagi aku ke dunia, biar aku berperang lagi melawan musuh-musuhmu, aku terbunuh, setelah itu engkau hidupkan lagi aku. Begitu terus dia minta. Karena apa? Saking dia sudah menyaksikan betapa terhormatnya mati syahid itu. Dan ada sahabat yang oleh Nabi didoakan dalam bentuk dikasih gelar, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Gelarnya apa Khalid bin Walid? Saifullah al-Maslul. Ada al-Maslulnya, Pak. Pedang Allah yang terhunus. Ya. Ini jadi doa dan doanya dikabulkan sama Allah. Sehingga Khalid bin Walid nggak ada ceritanya kalau mimpin pasukan kenal kamus kalah, nggak ada. Yang ada tuh kamusnya menang terus karena dia jago strategi militer dan dia juga mentalnya dahsyat. Suatu ketika Khalid bin Walid mimpin pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari pasukan musuh Romawi. Tapi dia berhasil mengangkat moral para pasukannya sehingga mereka berangkat bila raibin wala syakin, tanpa keraguan dan kebimbangan. Dan di tengah perjalanan menuju ke medan perang, keluarlah dari Khalid bin Walid ucapannya yang terkenal yang sampai ke telinga seorang tentara Romawi. Apa itu ucapannya? Ji'tu bi unasin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Aku datang dengan sekumpulan manusia yang mencintai kematian sebagaimana kalian bangsa Romawi mencintai kehidupan.
Begitu sampai ke telinga orang Romawi, tentara Romawi ini lari langsung ke pimpinannya, dia lapor, wahai pimpinan, aku dengar panglima Islam ngomong gini. Begitu si pimpinan dengar, gemeteran dia langsung. Langsung dia bilang, gimana kita bisa mengalahkan satu pasukan yang nyari mati sedangkan kita nyari hidup, katanya. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah dari mengidap penyakit al-wahan. Ya, karena al-wahan ini yang telah memerosotkan bobot umat Islam hari ini. Ya. Inilah babak di mana umat Islam mengalami fitnah-fitnah, ujian-ujian yang kian memuncak sampai keluarnya puncak fitnah alias fitnah paling dahsyat sepanjang zaman, yaitu fitnah Dajjal. Nabi bersabda, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah lebih dahsyat dari fitnah Ad-Dajjal. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih aku takutkan dari fitnahnya Dajjal, dan tidaklah seseorang selamat dari rangkaian fitnah tersebut melainkan dia pasti selamat pula dari fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik fitnah yang kecil maupun fitnah yang besar, kecuali dalam rangka menyambut kedatangan fitnah Dajjal. Sementara ulama-ulama yang peduli akhir zaman berpendapat Dajjal tampak-tampaknya sudah di pengkolan jalan. Artinya kemunculan Dajjal kelihatannya nggak lama lagi. Kalau dia puncak fitnah, Pak, berarti ibarat gunung, kita makin lama makin nanjak nih, Pak. Jadi nggak bermaksud menakut-nakuti ya Pak ya. Tapi kalau Anda merasakan sekarang fitnah itu pahit, berat ya, nyesekin gitu kan, esok lebih berat lagi, lusa lebih berat lagi Pak. Bukan bermaksud menakut-nakuti gitu. Tapi memang kelihatannya skenarionya begitu ya. Nah, yang lebih mengkhawatirkan lagi, sekalipun oknum Dajjalnya belum keluar, namun umat Islam di dalam sistem kafir syirik dunia modern dewasa ini harus menghadapi fitnah yang kata Nabi Muhammad SAW lebih beliau takuti menimpa umat Islam tenimbang fitnah Dajjal. Apa itu? Dalam hadis dibawakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dia berkata, suatu ketika aku berjalan dengan gandengan tangan bersama Rasulullah SAW menuju rumah beliau. Kemudian aku dengar beliau bersabda, ghairud dajjalu akhwafu ala ummati minad dajjal. Sungguh ada selain Dajjal yang lebih kutakuti atas umatku. Kagetlah Abu Dzar mendengar ini. Karena Abu Dzar tahu hadis Nabi yang mengatakan Dajjal itu fitnah yang paling dahsyat. Tahu-tahu Nabi bilang, ada sesuatu yang lebih kutakuti menimpa umatku selain Dajjal. Dia tanya, apa itu ya Rasulullah yang lebih engkau takuti menimpa umatmu selain Dajjal? Kata Nabi, al-a'immatu al-mudillin. Para imam yang menyesatkan. Para ulama punya dua tafsiran tentang imam yang menyesatkan, Pak. Tafsiran pertama, artinya para pemimpin penguasa yang tidak memimpin dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul. Satu. Terus yang kedua, artinya ulama su. Ulama su itu ulama yang buruk, Pak. Lawannya ulama khair, ulama yang baik. Ulama yang baik itu cirinya dua, takutnya cuma sama Allah, dan antara ilmu dan amalnya nggak berpisah, ketemu gitu, amal ilmunya cocok gitu. Tapi kalau ulama su, sebaliknya, dia punya takut kepada selain Allah, dan biasanya takutnya kepada selain Allah kepada siapa? Kepada yang nomor satu gitu. Terus yang kedua, antara ilmu dan amalnya berpisah jalan, ilmunya kemana, amalnya kemana gitu. Nah, pertanyaan saya, dari dua tafsiran kemungkinan makna imam menyesatkan ini, yang mana yang sekarang kita hadapi? Yang nomor satu atau nomor dua? Dua-duanya. Paket hemat. Ya. Iya, dua-duanya hadir sekarang. Yang punya otoritas sosial politik, emoh dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Sementara yang punya otoritas keagamaan, nyetempel melulu gitu loh, pemimpin yang model begini. Distempel terus. Lo kritik, khawarij loh. Ya. Apa nggak rusak? Ya. Nah, jadi mereka dua-duanya mengambil posisi berpihak, loyal, setia, mendukung sistem Dajjal, yang berarti menentang sistem Allah. Makanya pantas betul, kondisi yang dimaksud sangat sesuai dengan sebutan babak keempat perjalanan sejarah umat Islam, yaitu era Mulkan Jabriyah. Babak ini memang babak penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Ya. Dan Nabi sampai mencontohkan, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, apa kalian sudah dengar bahwa sepeninggalku nanti akan muncul para pemimpin yang barang siapa memasuki mereka itu maksudnya deket-deket sama mereka ya, terus membenarkan kedustaan mereka ya. Udah jelas dusta tuh pemimpin, dibenerin terus, dianggap itu oke, bener itu ya kan. Dan
menolong kezaliman mereka. Udah zolim ditolong lagi. Ditolong itu dalam arti bukan disuruh taubat, tidak. Dia makin mendukung gitu kezalimannya. Kata Nabi, 3 hal ini kalau dikerjakan orang yang ngaku muslim menghadapi pemimpin model begitu, dia akan dapat 3 kesialan. Kesialan pertama, falaisa minni. Aku nggak anggap dia sebagai golonganku. Nggak dianggap sebagai golongan Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, walastu minhu. Dan aku bukan termasuk golongan dia. Nabi nggak mau dikait-kaitkan sama dia. Terus yang ketiga, dia tidak akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi Muhammad SAW itu dijuluki Al-Haud. Satu air, telaga, ya kan? Yang Nabi akan berdiri di hari berbangkit nanti, membagi-bagi segelas demi segelas, secangkir demi secangkir kepada umatnya. Dan barang siapa umat muslim yang dapat air dari telaga Nabi itu, kata Nabi dalam hadisnya, nggak akan haus selama-lamanya di padang mahsyar. Gitu. Dan akan ada sebagiannya yang Nabi lihat, oh dia berwudu nih, ini berarti umatku, dipanggil sini sama malaikat dihalau, nggak boleh mendekat ke Nabi. Nabi bilang itu umatku, engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah engkau wafat. Rupanya mereka kerjakan apa? Kolaborasi sama pemimpin-pemimpin zalim. Gitu. Nah, tapi sebaliknya kata Nabi, barang siapa ya tidak memasuki mereka, jaga jarak dengan mereka, nggak deket-deket sama mereka, tidak membantu kezaliman mereka dan tidak membenarkan kedustaan mereka, dia akan dapat 3 keutamaan. Pertama, fahuwa minni, dia termasuk golonganku, diaku sama Nabi sebagai umat Muhammad SAW. Wa ana minhu, dan aku termasuk golongan dia. Nabi mau dikait-kaitkan dengan dia. Dan yang ketiga, dia akan mendatangi telagaku. Ya. Jadi jelas dalam Islam itu bukan berarti pemimpin kudu ditaati mulu gitu. Jenis yang mana pemimpin yang ditaati? Jenis mana yang kita harus jaga jarak? Gitu. Nah, kita sekarang hidup di babak keempat, Pak. Babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Babak di mana umat Islam babak belur. Gitu. Nah, di era seperti ini kunci masalah ada di mana diantaranya? Di pemimpinnya. Di situ masalahnya. Nah, jadi era mulkan jabriyatan, di mana sistem Dajjal bentukan kaum kafir Yahudi Nasrani sedang menguasai dunia, didukung oleh para imam-imam yang menyesatkan tadi, telah melahirkan peradaban penuh dosa sehingga memurtadkan banyak umat Islam. Era badai fitnah yang menyebabkan dunia menjadi seperti sepotong malam gelap gulita, berawal dari kegelapan yang sifatnya maknawi, yang akan bertambah pekat sampai titik di mana Allah Ta'ala mentakdirkan datangnya kegelapan secara fisik. Ya. Dunia akan benar-benar menjadi gelap secara fisik karena diselimuti oleh kabut asap dukhan. Allah menyebut dukhan sebagai azab yang pedih. Dukhan menandai awal mula hadirnya 10 tanda besar kiamat. Di ayat yang tadi dibacakan oleh qari kita, ayat 11, Allah berfirman, yaghshan nas hadza adzabun alim. Dukhan akan meliputi segenap manusia, inilah azab yang pedih, ya. Jadi Nabi terus menerangkan, dukhan membuat orang beriman seperti kena flu, sementara dukhan membuat orang kafir membengkak sehingga keluar cairan dari kedua telinganya. Kalau bahasa Ali bin Abi Thalib lebih tegas lagi, dia bilang asap dukhan menghembus orang kafir sampai binasa. Kalau anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar mengatakan, kabut asap dukhan ini masuk ke telinga orang kafir dan munafik sehingga kepala mereka, kafir dan munafik itu dirasakan seperti kepala hewan terpanggang. Ya, jadi azab bagi orang kafir dan munafik. Bagi kita kesulitan, tetapi bukan azab. Ya, kesulitan yang menuntut kesabaran. Jadi babak mulkan jabriyah di mana sistem Dajjal menggurita secara global telah melahirkan peradaban manusia yang mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kesyirikan, kemunafikan, kekufuran yang luar biasa terhadap Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah menilai peradaban ini sudah melampaui batas, Allah yang maha pemberi balasan akan menimpakan azab pedih berskala dunia. Bayangkan saja, dulu yang namanya perilaku liwat itu homoseksual, hanya terjadi di 7 kota, 1 negeri namanya Sodom, ya, zaman Nabi Lut. Sehingga apa yang dikerjakan, apa yang Allah lakukan kepada kaum ini, Allah kirim malaikat Jibril dan malaikat yang lain, ya kan, untuk menjungkir balikan negeri itu. Terus dihantam dengan batu-batu yang berjatuhan dari langit, ya. Itu dulu. Sekarang Pak, Anda tahu sudah 23 negara di seluruh dunia yang melegalkan nikah sejenis. Dengan persebarannya Kanada semuanya, Amerika Serikat semuanya, Amerika Selatan sebagiannya, Eropa semuanya, Afrika Selatan seluruhnya, Australia, Selandia Baru. Ya.
Jadi bukan satu negeri lagi Pak, udah banyak negeri sekarang menghalalkan LGBT. Kira-kira kalau Allah azab kayak apa itu azabnya? Ya pantas kalau skalanya skala dunia. Tapi kita yakin Pak bahwa kalau datang ad-dukhan itu yang kata Allah adalah azab yang pedih, justru ini maknanya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir bikin tipu daya. Apa tipu dayanya? Novus ordo seclorum, New World Order, sistem Dajjal. Tetapi Allah akan balas tipu daya mereka dengan cara apa? Allah matikan tuh teknologi canggih. Jadi teknologi canggih itu mati, itu bikin mereka panik Pak, panik mereka. Karena mereka andalannya untuk bisa menyesatkan umat manusia ini ya teknologi. Dan juga untuk bisa menzolimi umat Islam. Kan di mana-mana kita sekarang umat Islam diperangi itu dizolimi Pak. Kita bukan perang yang adil, yang fair sekarang. Sementara para mujahidin cuman pakai RPG, pakai M16, pakai AK-47, mereka di ruang AC Pak pakai gini, pakai mouse. Mereka nggak pergi ke medan perangnya, kirim drone aja, pakai rudal nempel di drone-nya. Kayak main game aja Pak. Oh, kayak target lock, jeger. Ratusan mujahidin mati. Dengan ibu-ibu, dengan anak-anak. Kalau ditanya kenapa ibu-ibu anak-anak mesti kena? Ya nggak bisa dielakkan. Gampang aja mereka ngomongnya. Tapi kalau nanti sudah nggak ada teknologi canggih Pak, kan jadi fair kita kan, jadi seimbang kan kita. Baru kaidah Betawi boleh kita pakai di situ. Lo jual, gue borong. Gitu. Dengan syarat kitanya latihan, kitanya persiapan, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, badai fitnah dukhan dan fenomena alam lainnya ternyata justru membawa kepada kondisi yang mengisyaratkan Allah Ta'ala akan segera menggulirkan kembali kepemimpinan dunia kepada kaum beriman sesudah kaum kufar berjaya, namun memanfaatkan kejayaan itu untuk menebar kegelapan dan kezaliman. Jadi ayat ini akan berlaku lagi. Demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Cuma bedanya yang kemarin itu pergilirannya dari sini ke sini, dari atas ke bawah, nanti dari bawah ke atas, ya. Kita berpindah. Dengan catatan bahwa perpindahan itu, ya, perpindahan dari babak keempat era Mulkan Jabriyah kepada era Khilafah alamin haji nubuwah harus melewati masa transisi yang tentunya banyak kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Penuh ujian, ya, ada hantaman keras dari langit, ya, jatuhnya meteor, ada dukhon, kabut asap, ada pembenaman bumi di timur di barat, ada perang-perang yang dipimpin Al-Mahdi yang kita harus terlibat di dalamnya, ada Dajjal yang harus kita hadapi, dan ada Ya'juj wa Ma'juj, ya. Semua ini bagian dari prinsip inna ma'al usri yusron, bersama kesulitan ada kemudahan. Tapi sekali lagi, sekalipun kita yakin dukhon itu awal mula kesulitan untuk kemudian mendatangkan kemudahan, jangan kemudian Anda berpikir kalau gitu praktis saja Ustaz, saya akan doa ya Allah segera akan datang dukhon, gitu. Jangan, ya. Kita jangan nantangin azab Allah Ta'ala, ya. Kita tetap khawatir kalau azab itu datang. Yang kita boleh minta adalah kita minta agar Allah berikan kita istiqomah, kesabaran ketika bencana-bencana itu mulai berdatangan. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih bisa bergabung dengan Amirul Mukminin fi akhir zaman. Itu yang harus kita minta kepada Allah Ta'ala. Dan sebelum saya tutup, seperti biasanya, saya ajak antum kalau ingin mendalami ilmu akhir zaman, ada buku-buku yang kami rekomendasikan. Ada buku Ensiklopedia Akhir Zaman, ada buku Negeri-Negeri Akhir Zaman, ada buku 400 Hadis Akhir Zaman, ada Misteri Dajjal Akhir Zaman, dan ada Kita Berada di Akhir Zaman. Ini tersedia di luar. Demikianlah saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari siang pagi hari ini, Allah berikan keberkahan ilmu, ya, sehingga bermanfaat dunia akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.